Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui atau pengetahuannya sudah dalam tentang komputer grafis, dan mungkin juga sebagian dari teman-teman ada yang belum mengerti atau masih bingung tentang komputer grafis. Di sini saya akan jelaskan pengertian dari komputer grafis terlebih dahulu. Jadi komputer grafis ini adalah gambar yang dipecah dalam bentuk unit. Jadi komputer grafis ini adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar secara digital. Di dalam komputer grafis ini terdapat perangkat lunak. Perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software, yaitu sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer itu sendiri. Ada beberapa jenis atau contoh dari perangkat lunak yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu software system, contohnya seperti Windows. Yang kedua yaitu software browser. Sesuai dengan namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Contohnya seperti Chrome dan Opera ini. Yang ketiga yaitu Microsoft Office. Microsoft Office ini sangat digunakan untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam mengerjakan pekerjaan kantor ataupun sekolah. Contohnya seperti Microsoft Word untuk mengolah kata, Microsoft Excel untuk mengolah angka, dan seperti yang saya gunakan ini yaitu PowerPoint untuk presentasi. Yang keempat yaitu Pen Software. Pen Software ini berfungsi untuk mengolah gambar atau desain. Contohnya seperti Photoshop, CorelDRAW, dan Paint. Yang terakhir yaitu software antivirus. Software antivirus ini berfungsi untuk mencegah adanya serangan virus yang akan merusak sistem dan masuk ke dalam komputer. Contohnya seperti Smartdock dan Nova. Itu tadi beberapa contoh dari perangkat lunak. Selanjutnya, di dalam komputer grafis ini terdapat perangkat lunak yang berbasis bitmap dan vektor. Yang pertama, saya akan jelaskan bitmap. Apa sih itu bitmap? Jadi bitmap ini adalah gambar yang disucap dalam bentuk unit-unit kecil atau yang biasa disebut dengan pixel. Ini merupakan sebuah format gambar untuk menyimpan file grafis dalam komputer. Seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri gambar bitmap. Bitmap ini juga sangat efektif digunakan untuk menampilkan gambar-gambar seperti foto, gambar-gambar digital, dan gambar-gambar yang kompleks dan detail. Jadi, kapan sih kita harus menggunakan bitmap ini? Bitmap ini digunakan ketika kita ingin menampilkan gambar-gambar seperti foto, gambar-gambar digital, dan icon-icon yang detail dan warna yang kompleks. Oleh karena itu, bitmap ini sering digunakan bersama dengan vektor untuk menciptakan hasil yang maksimal, seperti skala yang sesuai dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu vektor. Apa itu vektor? Jadi, vektor ini adalah representasi grafis digital untuk menampilkan gambar-gambar geometris untuk membentuk sebuah gambar. Vektor ini memiliki beberapa keuntungan seperti skalabilitas yang baik saat memperbesar atau mengecilkan gambar. Kualitas gambar yang dihasilkan akan terlihat jelas dan stabil. Ini berbeda dengan bitmap tadi. Kalau vektor diperbesar dia akan terlihat jelas, sementara kalau bitmap dia akan terlihat pecah. Kualitas gambar kita akan terlihat pecah. Jadi kapan sih kita harus menggunakan vektor ini? Vektor ini digunakan ketika kita ingin menampilkan gambar-gambar geometris seperti logo, icon, dan grafik serta gambar-gambar yang membutuhkan skalabilitas yang baik dan kualitas yang tinggi seperti diagram dan animasi. Selanjutnya, di sini ada perbandingan bitmap dan vektor seperti yang saya jelaskan tadi ketika diperbesar dan diperkecil. Oke teman-teman, jika ditanya teman-teman mau memilih perangkat lunak yang berbasis bitmap atau vektor, yang menjawab bitmap tolong angkat tangan. Oke, selanjutnya yang menjawab vektor. Oke, terima kasih jawaban teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir kalau vektor ini lebih baik daripada bitmap. Tetapi saran saya, teman-teman harus mengetahui dulu setiap fungsinya. Kenapa? Karena setiap bitmap dan vektor ini berbeda digunakannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk lebih memperjelas lagi penjelasan tentang bitmap dan vektor, di sini saya akan menampilkan sebuah video. Teman-teman bisa simak teman-teman ya.
video ini masih ada yang masih bingung, kurang jelas, bisa ditanyakan. Apanya saya silakan. Tidak. Oke, saya rasa teman-teman sudah mengerti tentang pivot dan vektor. Jadi setelah pivot dan vektor ini sudah selesai, teman-teman sudah mengerti dan teman-teman juga sudah paham. Berarti penjelasan tentang pivot dan vektor saya tutup. Selanjutnya saya akan lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu RGB dan CMYK. Teman-teman ada yang tahu singkatan dari RGB? Angkat tangan. Oke, silakan. Saya kata RGB. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi singkatan dari RGB itu adalah singkatan dari green dan blue, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu merah, hijau, dan biru. RGB ini adalah model warna terbuka yang menggunakan 3 warna dasar untuk membentuk warna yang ada. Dalam sistem RGB, warna-warna dibuat dengan mengontrol intensitas dari 3 warna dasar. Misalnya, ketika kita ingin membuat warna kuning, intensitas warna merah dan hijau ditingkatkan, sementara intensitas biru diturunkan. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari RGB. Sebelah kanan saya ada kelebihan, ada 3 kelebihan. Yang pertama, warna yang luas. RGB ini memiliki kemampuan untuk menciptakan seluruh spektrum warna yang ada dan membuat model warna terbuka, model warna yang fleksibel dan berguna untuk aplikasi-aplikasi digital. Kelebihan yang kedua yaitu kompatibilitas digital. RGB ini juga sangat kompatibel dengan teknologi digital dan membuat aplikasi sistem RGB ini banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi digital. Kelebihan yang terakhir yaitu kemampuan untuk mengontrol intensitas warna. RGB ini juga memiliki kemampuan untuk mengontrol dari 3 intensitas warna. Ini memberikan kemampuan secara tepat dan warna yang sesuai dengan kebutuhan. Sementara kekurangannya yaitu ada 3. Yang pertama, kualitas warna yang tidak konsisten. Mengapa dikatakan demikian? Karena kualitas warna yang dipilih bergantung pada perangkat komputer yang digunakan yang untuk membuat kualitas warna yang tidak stabil. Selanjutnya, kekurangan yang kedua, tidak cocok untuk cetakan. Mengapa dikatakan demikian? Karena cetakan membutuhkan warna yang stabil dan konsisten yang tidak dapat dicapai dengan sistem RGB ini. Kekurangan yang terakhir yaitu kepekaan terhadap sumber cahaya. Dalam sistem RGB ini juga sangat pekat terhadap sumber cahaya. Ini memberikan sistem RGB ini tidak berguna untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan intensitas warna yang baik. Selanjutnya, di sini ada informasi nilai dalam spektrum warna di RGB. Teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan CMYK. Ada yang tahu singkatan dari CMYK atau CMYK? Angkat tangan. Ada yang tahu? Oke, apa? Magenta, yellow, dan pink. Oke, terima kasih jawaban yang sangat bagus, aku luar biasa. Jadi singkatan dari CMYK ini adalah cyan, magenta, yellow, dan pink. Ini adalah mode warna yang digunakan dalam cetakan, terutama dalam industri cetakan. CMYK ini mengandalkan 4 warna dasar untuk menciptakan warna-warna lain melalui proses tinta yang superimposisi. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari CMYK. Ada 3 kelebihan. Yang pertama yaitu konsistensi kualitas warna. Dalam sistem CMYK ini juga memungkinkan pengguna untuk mengontrol intensitas dari 4 warna dasar untuk menentukan seluruh warna yang ada. Kelebihan yang kedua yaitu cocok untuk cetakan. Berbeda dengan sistem RGB tadi, kalau CMYK ini cocok untuk cetakan karena cetakan membutuhkan hasil warna yang standar dengan sistem CMYK ini yang stabil dan konsisten. Selanjutnya yaitu kemampuan untuk membuat warna hitam. Dalam sistem CMYK ini juga memiliki kemampuan untuk membuat warna hitam dengan mencakup 3 warna dasar. Ini memberikan kemampuan secara tepat untuk membuat warna hitam yang stabil dan konsisten. Kekurangannya yaitu yang pertama terbatas dalam jangkauan warna. Dalam sistem CMYK ini juga sangat terbatas dalam jangkauan warna karena hanya mengandalkan 4 warna dasar untuk menciptakan warna-warna lain. Yang selanjutnya yaitu kemampuan untuk menampilkan warna yang terbatas. Dalam sistem CMYK ini juga sangat terbatas untuk menampilkan warna karena seperti yang saya jelaskan tadi hanya mengandalkan
Oke, penjelasan tentang RGB dan CMYK mungkin ada yang ditanyakan? Oke, berarti semua sudah paham penjelasan tentang komputer grafis. Jadi dapat saya simpulkan dalam menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, kita terlebih dahulu harus mengetahui setiap fungsi atau bagaimana cara harus menggunakannya, kapan harus menggunakannya, karena ketika kita langsung mempraktekannya, kita tidak mengetahui penjelasannya, itu salah. Oke, sekian dari saya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga yang dapat yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga apa yang saya sampaikan ini tidak lupa begitu saja, tapi dapat kalian ingat di pembelajaran yang akan mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih.